Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina, NIM L1A1 19102 dari kelas C, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, di mana saya akan melakukan praktikum mata kuliah ilmu reproduksi tentang pengenalan organ reproduksi pada sapi jantan dan betina. Definisi reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, tak satu spesies pun di dunia ini mampu hidup lestari. Begitu pula dengan hewan ternak, baik betina maupun jantan. Fungsi alami seekor hewan jantan adalah menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa yang hidup, aktif, dan potensial fertil, dan secara sempurna meletakkannya ke dalam saluran kelamin betina. Organ-organ reproduksi pada hewan sapi jantan. Adapun organ-organ reproduksi pada ternak sapi jantan pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Organ kelamin primer, yaitu gonad jantan, dinamakan testis atau testiculus, dalam kurung jamak testes atau testiculae. Disebut juga orchis atau didymos. 2. Sekelompok kelenjar kelamin pelengkap, yaitu kelenjar vesiculares, prostata, dan Cowper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. 3. Alat kelamin luar atau copulatoris, yaitu penis. Organ reproduksi pada sapi jantan. Sistem reproduksi sapi jantan terdiri dari testis yang di tunika vaginalis dan selubung testis, epididymis, ductus deferens. Kelenjar aksesori, dalam kurung kelenjar vesiculosa, prostat, dan bulbouretralis, dalam kurung uretra, dan penis yang dilindungi oleh prepuceum. Gambar organ reproduksi pada sapi jantan dapat dilihat pada bagian testis, epididymis, vas deferens, penis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan spermatozoa. Tahapan spermatozogenesis yang meliputi spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid muda, dan spermatid matang. Testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilat, tunika albuginea, yang banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang matang, penting karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Adapun fungsi pokok epididymis adalah alat transport pendewasaan, penimbunan sperma, dan sekresi cairan epididymis. Sperma melewati epididymis berkisar antara 9 sampai 13 hari, yang dialirkan oleh cairan testis, aktivitas silia, epitel dari ductus deferens, dan oleh kontraksi otot dinding saluran epididymis. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan. Kontraksi sperma. Proksimal dari epididymis, dalam kurung kepala dan badan, berperan dalam proses pemasakan spermatozoa, sedangkan bagian ekor epididymis berperan dalam penyimpanan spermatozoa. Penampakan merupakan organ khusus untuk penimbunan sperma karena sekitar 70% dari total sperma epididymis berada di bagian ini, dan kondisi lingkungannya memberikan kemampuan fertilitas yang lebih tinggi dibanding di bagian lain. Vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi yang mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dan uretra. Penis, yaitu organ kopulasi pada hewan jantan, adalah penis. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glas atau alat gerak bebas. Bagian utama
atau badan dan kruka atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otitis cavernosus. Gambar alat-alat produksi pada sapi betina. Di bagian 1 ovarium, ovidut, uterus, cervix, vagina, vulva. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah, dan juga ovum. Ovari merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovidut merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur (ovum) dari ovarium ke uterus. Ovidut digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium yang berlanjut di tanduk uterus. Ovidut terbagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu infundibulum, yaitu ujung ovid yang terletaknya paling dekat dengan ovarium. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yang mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen yang ruang pelvis. Uterus terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah cornu uteri atau tanduk uterus. Cornu uteri ini jumlahnya ada 2, yaitu persis menyerupai tanduk dan melengkung. Cervix terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen cervix yang terbentuk. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan scrotum pada hewan jantan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.